Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Apriliani, mahasiswa agroteknologi semester 7, akan mencoba untuk meresume tentang hak guna usaha, yang mana merupakan pembahasan mata kuliah hukum agraria yang diampu oleh Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Um, Hak guna usaha ini tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu tercantum di dalam pasal 28 yang berbunyi hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 19 guna perusahaan pertanian, perikanan ataupun peternakan. Nah, hak guna usaha ini diberikan atas lahan yang paling sedikit itu memiliki luas 5 hektar. Kemudian hak guna usaha ini diberikan paling lama jangka waktunya itu 25 tahun. Dan apabila ingin diperpanjang, waktunya pun paling lama itu 25 tahun. Itu menurut pasal 29. Nah, siapa sih yang punya hak guna usaha? Nah, yang punya hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan atau menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, itu menurut pasal 30 ayat 1. Kemudian untuk ayat 2 itu badan yang memiliki hak guna usaha dan tidak lagi memiliki syarat yang disebutkan tadi dalam ayat 1 itu apabila begitu harus wajib dalam jangka waktu 1 tahun itu wajib untuk melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat tersebut. Nah, apabila dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak melepaskan atau mengalihkan hak itu, maka hak guna tersebut bisa saja dihapuskan oleh ketentuan hukum. Nah, ini juga semuanya itu berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah, karena hak guna usaha ini terjadi atas penetapan pemerintah, itu menurut pasal 31. Nah, kemudian hak guna usaha ini selain untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara, juga bisa atau dapat digunakan sebagai jaminan utang dan tanggungan pihak yang memiliki hak guna usaha tersebut. Jadi bisa digunakan untuk menjamin utang dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, misalnya gitu. Kemudian hak guna usaha ini bisa saja terhapus dikarenakan hal-hal yang tercantum di dalam pasal 34. Bisa saja karena jangka waktunya telah berakhir, ataupun dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat yang tidak dipenuhi. Bisa juga karena dicabut untuk kepentingan umum, ataupun bisa dilepaskan oleh pemegang haknya. Bisa juga karena ditelantarkan. Dalam hal ini objek hak guna usaha tersebut tidak memanfaatkan sebaik mungkin hak guna usaha tersebut. Dan bisa juga karena tanah musnah, misalnya disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam, misalnya terjadi longsor ataupun banjir yang bisa menyebabkan tanah itu menjadi hilang dan musnah gitu. Dan itu bisa juga karena ketentuan pasal 30 ayat 2 yang tadi telah disebutkan. Nah, untuk contoh kasusnya itu misalnya seperti
perusahaan yang telah memiliki hak guna usaha. Perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan kepada negara untuk memiliki hak guna usaha dengan pembuktian misalnya si perusahaan tersebut telah menanam perkebunan mede misalnya untuk usaha pertanian ya. Nah, setelah mengajukan permohonan hak guna usaha misalnya sudah diterima oleh tim hak guna usaha agar diberikan hak guna usaha. Setelah menerima hak guna usaha dan keluar peraturannya untuk perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut bisa mengelola tanah tersebut untuk sebagai usaha pertanian misalnya. Nah, kemudian apabila misalnya si perusahaan tersebut di suatu waktu terjadi suatu bencana misalnya tadi kebakaran misalnya kebakaran lahan dan menyebabkan lahan tersebut atau perkebunan tersebut mati dan menyebabkan kerugian yang besar misalnya. Nah, dari sana si perusahaan tersebut susah untuk menghandle kembali atau mengelola kembali perkebunan tersebut sehingga banyak tanah yang terlantar atau tidak digunakan dan hal tersebut bisa terindikasi si tanah itu sebagai tanah terlantar. Nah, apabila tanah itu sudah diputuskan terlantar, maka keputusan tersebut sekaligus menetapkan hapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum dan tanah dikuasai langsung oleh negara. Jadi tanah dikuasai kembali oleh negara karena sebagian lahannya itu ditelantarkan, maka haknya telah beralih kembali ke negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.